Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-8. Kata Imam Nawawi, wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, yakni Abu Hurairah itu nama kunyanya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Ini pendapat yang rajih dan termasuk dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ini, di mana beliau menjazmkan Abu Hurairah yakni Abdurrahman bin Sakhar. Meski di sana ada para ulama berselisih pendapat tentang nama asli beliau. Sebagian ulama sebagaimana Imam Qurtubi di dalam tafsir Qurtubi itu beliau mengatakan bahwa nama Abu Hurairah itu adalah Abdullah. Dan ini juga diisyaratkan oleh Asy-Syaikh ahli hadis abad ini, yakni Syekh Muhammad Adam Al-Ityubi rahimana wa rahimahullah, yang barusan meninggal pada beberapa waktu yang lalu. Ala kulli hal, pendapat yang kuat sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Barr bahwa nama Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya memang begitu ya. Ada kalangan di antara kalangan para ulama itu, ada yang mereka lebih terkenal dengan nama kunyahnya.
sampai nama aslinya itu kadang-kadang tidak terkenal. Seperti Imam Abu Hanifah. Siapa nama Imam Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Jadi namanya Abu Hanifah lebih terkenal daripada nama Nu'man bin Thabit. Begitu juga sebagaimana nama Imam Asy-Syafi'i. Beliau lebih terkenal dengan nama Asy-Syafi'i daripada nama aslinya, yaitu Muhammad bin Idris. Begitu pula Imam Bukhari, lebih terkenal dengan nama Al-Bukhari, penisbatan kepada kota Bukhara. Sementara nama asli beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Jufi Al-Bukhari. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Begitu dan seterusnya. Baik, berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, ya, melihat di sini dengan pandangan rahmah, ya, yaitu ila ajsamikum wala ila suwarikum, kepada jasad-jasad kalian dan tidak pula kepada bentuk-bentuk tubuh kalian. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada jasad, yakni bentuk tubuh dan rupa-rupa kalian. Bukan itu yang menjadi penilaian di sisi Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati kalian. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana rahimahullah. Ikhwan wa akhwat, pertama, hadis yang mulia ini, ketika Imam Nawawi menukil hadis ini di dalam Sahih Muslim, ini Imam Nawawi berhenti pada kalimat walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Beliau cukupkan sampai di sini. Dan ini sebenarnya sebuah kekeliruan. Ketika hadis ini dinukil sampai di sini, maka itu berarti memberikan indikasi pemahaman untuk melegalkan pemahamannya kaum Murji'ah. Di mana kaum Murji'ah itu adalah sekelompok orang yang mereka berpandangan bahwa iman itu cukup keyakinan hati saja. Lalu mereka berdalil dengan hadis ini, yaitu Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian dan tidak melihat kepada rupa kalian, apa cantik, apa cakap, tidak, tetapi Allah cukup lihat pada hati kalian saja. Maka Murji'ah mengatakan iman itu hanya sebatas hati, tidak perlu amalan. Amalan tidak termasuk dalam iman. Maka dari itu, di antara para muhakkik, ahli tahqiq yang memberikan tahqiq kepada Riyadhus Shalihin ini, itu mereka mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau Al-Imam An-Nawawi menukil hadis ini secara sempurna, yaitu
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Bukan hanya sekedar kepada hati saja. Ya. Kalau hanya lihat kepada hati, maka ya nanti ada orang yang berpendapat ya cukup hati baik. Ya cukup niatnya baik. Ya cukup dia mengimani, ya tidak perlu dia beramal. Tapi padahal Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amal. Hati baik, niat ikhlas, tulus, dan juga amalan, harus beramal. Maka iman itu adalah ya di samping dia merupakan amalan hati, dia juga amalan bil jawareh dengan anggota tubuh. Toib. Itu catatan yang pertama. Maka dari itu ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kita katakan bahwa hadis ini kelengkapannya adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian dan rupa-rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Maka dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa pahala atas amal saleh yang dilakukan oleh seseorang itu sangat bergantung pada keikhlasan dan ketulusannya niat. Pahala atas amal saleh yang dilakukan oleh seseorang itu sangat bergantung pada keikhlasan dan ketulusannya niat. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa perbaikan terhadap hati, yakni perbaikan terhadap hati itu lebih diutamakan dan didahulukan dari perbaikan terhadap anggota tubuh, jasad. Kadang ada orang-orang yang dia sibuk membaguskan tubuhnya, sibuk membaguskan rupanya, ya, sampai badannya agak gemuk dia sibuk diet, rambutnya yang keriting dia sibuk rebonding, ya, dan seterusnya. Wajahnya dia pakai make up, maskara dan lain-lain. Bulu matanya dia kasih bulu mata anti badai dan seterusnya. Ini dia sibuk memperbaiki tampilan dohir. Giginya dia kasih kawat, ya, dia kasih pagar, tapi pahanya dia buka. Aneh. Gigi dia pagar, paha dia telanjangi. Ya, ini sebuah keanehan yang luar biasa. Tapi itulah tren masa kini, ya. Nah ini orang-orang sibuk memperbaiki tampilan dohir tubuh, sibuk, ya, bagaimana wajahnya bisa putih, dia gosok setiap hari, lama-lama dalam kamar mandi hanya gosok wajahnya tapi lehernya hitam, ya. Nah begitulah manusia sibuk untuk memperbaiki tampilan dohir. Tapi dia tidak sibuk memperbaiki tampilan batin, yakni hati. Tidak sibuk memperbaiki hati. Maka di sini kekeliruan fatal. Maka hadis ini memberikan indikasi kepada kita bahwa sibuk memperbaiki hati itu jauh lebih utama dan dikedepankan daripada sibuk memperbaiki tampilan dohir. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang tampilan dohirnya tidak memikat, ya. Kadang-kadang tidak menarik hati, ya. Kalau kita lihat juga, ya, kadang-kadang dia kita tidak bersimpati terhadap penampilannya. Tetapi kalau dia berdoa kepada Allah, dia angkat tangan kepada Allah, dia katakan ya Allah, ya, demikian dan demikian, maka pasti Allah akan kabulkan doanya. Padahal kalau kita lihat tampilan hatinya, tampilan luarnya jelek. Ya, kita lihat tampilan luarnya orang yang biasa-biasa saja.
Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, rubba ash'ath akbara madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Bisa jadi atau berapa banyak orang yang tampilannya kusut berdebu, ya, madfu'in bil abwab, dia ditolak dari pintu-pintu kalau dia datang bertamu. Siapa itu? Oh ya, sudah bilang saja Bapak ada tidur, ya. Artinya tidak simpati. Begitu lihat pun ya biasa-biasa saja. Tidak simpati dalam berarti bukan orang ini apa? Penampilannya itu bukan berarti urak-urakan, ya. Bukan berarti ini menunjukkan bahwa penampilannya urak-urakan, bukan. Ya, ini penampilannya memang penampilan orang-orang yang apa? Keadaannya itu fakir dan dia tidak sibuk dalam memperbaiki tampilan tahir. Begitu. Bukan orang yang urak-urakan, kukunya panjang kayak jalengkong, hitam penuh dengan kotoran, giginya tidak sikat, bajunya sobek-sobek. Bukan itu maksudnya. Jangan sampai salah paham. Begitu baca hadis ini lalu salah paham. Salah paham artinya apa? Membuat penampilan itu urak-urakan, ya. Dengan alasan ya bisa jadi ya, rubba ash'ath akbara madfu'in bil abwab lau aksama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang kusut penampilannya, berdebu pakaiannya, kalau dia ditolak dari pintu-pintu, namun kalau dia mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, la abarrah, Allah pasti mengabulkan doanya. Lalu baju yang masih bagus kita gunting, kemudian tempel lagi supaya kelihatan, oh ini orang apa bersahaja. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya benar-benar orang-orang yang mereka sibuk dalam beribadah kepada Allah dan kehidupan mereka dalam perkara dunia itu biasa-biasa saja. Mereka tidak sibuk memperbaiki zahirnya, tetapi mereka sibuk memperbaiki batinnya. Mereka sampai pada tahapan al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatin nas. Mereka sibuk dengan penglihatan Allah, penilaian Allah terhadap mereka daripada sibuk dengan penilaian manusia terhadapnya. Paham maksudnya? Ya, orang-orang yang seperti ini kemudian apa? Orang tidak simpati kepada dia. Lalu namun ketika kalau dia berdoa kepada Allah, maka Allah pasti mengabulkan doanya. Maka ini apa? Nah, ini menunjukkan kepada kita ya bahwa apa? Sibuk memperbaiki hati itu lebih didahulukan dan jauh lebih utama daripada sibuk memperbaiki zahir. Karena kalau kita lihat ya penampilan orang-orang munafikun, orang-orang kafir, itu tampilan-tampilan mereka ya luar biasa ya. Kita lihat tampilan mereka itu, lihat wanita-wanita kafirah ya. Itu luar biasa ya. Bikin anak-anak muda sekarang itu pengen kayak begitu. Lihat saja itu wanita-wanita Korea. Anak-anak mudanya mau kayak Korea-Korea, K-pop itu. Ya, pakai celana yang ketatnya luar biasa. Mau buka saja tuh susah. Kalau ada kekelo berenang misalnya jatuh di lautan, mau buka celana setengah mati karena saking apa? Saking sempit. Belum lagi bajunya ya, yang begitu pres sampai kelihatan dada-dadanya, kasihan ya. Ya ini Masya Allah penampilan-penampilan yang apa? Terpengaruh dengan penampilan barat. Sampai kalau pakai celana itu dia ruku, maaf saja dari belakang itu kita bisa lihat-lihat ini kayaknya kambing lagi duduk atau apa, ini kambing laki-laki kayaknya ya, karena nampak ya. Maaf saja kadang-kadang kita lihat juga kita jadi apa, ngeri-ngeri sendiri karena Masya Allah ya, begitu sujud kelihatan nampak. Kadang-kadang kita kira kambing yang sudah dikebiri ya, kelihatan nampak anunya. Dan ini Masya Allah seperti kos lampu. Maka ini bahaya ya. Maka apa ikhwana fiddin azanillahu ya, ini orang sibuk dengan tampilan zahir, padahal batinnya nol. Batinnya nol. Nah ibadahnya tidak ada, kedekatannya kepada Allah nggak khusyuk ya, dan seterusnya. Maka sekali lagi faedah yang kedua ini adalah faedah yang sangat penting sekali, yaitu apa? Perbaiki hati atau memperbaiki hati lebih didahulukan, jauh lebih utama daripada sibuk memperbaiki apa? Tampilan zahir.
Karena kalau kita lihat tampilan dohir orang-orang munafikun, tampilan dohir orang-orang kafir, itu memikat sekali. Ya, coba antum lihat itu wanita-wanita kafirah Eropa, Amerika, Inggris, wah itu luar biasa. Ya, tapi apa? Kekafiran dan menakjubkan. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam Al-Kabair. Kitab beliau namanya Dosa-dosa Besar. Itu ada penyebutan tentang ini, permasalahan ini. Tertipu dengan tampilan tohir. Kemudian apa yang berikutnya? Hadis yang mulia ini. Di sini ada catatan ya, catatan terhadap faedah yang kedua, bahwa baiknya hati seseorang itu akan mengarah atau merupakan dalil ya tentang baiknya tubuh seseorang. Karena hati itu adalah panglimanya tubuh ya. Hati itu panglima tubuh. Jadi baiknya hati adalah merupakan dalil tentang baiknya tubuh orang itu. Nah kalau lihat orang itu hatinya penuh dengan penyakit hati, hatinya itu penuh dengan iri, kedengkian, ya, hasad, ya, tamak dan seterusnya, maka orang ini hatinya tempat sarang nih, bersarang padanya berbagai macam penyakit, maka akan nampak pada tampilan dohirnya. Walaupun dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan, tetapi akan nampak bahwa memang orang ini penyakit, pada hatinya ada penyakit. Kenapa? Karena hati itu adalah panglimanya tubuh. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah mengatakan apa? Inna ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia yang besar ini ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh orang itu, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh orang itu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian faedah yang terakhir dalam hadis ini, ya, pada hadis ini ada faedah yang terakhir, itu faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga, bahwa hadis ini adalah bukan pembenaran terhadap pemahaman Murji'ah, tetapi justru bantahan kepada pemahaman Murji'ah. Murji'ah itu kan mereka berkeyakinan bahwa iman itu cukup keyakinan hati. Jadi misalnya begini, kalau satu orang dia sudah berkeyakinan bahwa Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, itu sudah cukup walaupun dia tidak beramal, ya. Maka Murji'ah ini berpemahaman bahwa iman iblis itu sama dengan iman malaikat. Ya, kenapa? Karena iblis juga mengakui bahwa Allah itu sang pencipta, ya. Maka dari itu ketika Allah Azza wa Jalla hendak memberikan hukuman kepada iblis, ya itu, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadayya astakbarta am kunta minal alin, qala inni khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Ya, kata iblis ketika Allah berfirman, ya iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri, kata Allah. Yaitu kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya. Astakbarta am kunta minal alin, apakah engkau merasa sombong atau engkau merasa diri lebih tinggi? Qal, maka iblis itu menjawab, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqatahu min tin wa khalaqatani min nar, karena engkau menciptakan Nabi Adam itu dari tanah, sementara engkau menciptakan aku dari api, kata iblis. Maka menurut iblis api lebih baik daripada
tanah. Lalu apa dalam ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala murka terhadap pembangkangan iblis? Allah tabaraka wa taala mengusir iblis ini dari surga, ya. Maka iblis itu juga berkata, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah hukumanku sampai hari kiamat di mana manusia dibangkitkan kembali. Maka iblis yakin terhadap apa? Ketuhanan Allah. Jadi iblis itu yakin terhadap ketuhanan Allah. Maka dia beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah tabaraka wa taala mengeluarkan iblis dari surga? Karena iblis tidak mau beramal. Yaitu apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dalam rangka memenuhi perintah Allah. Ya. Jadi iblis itu tidak beramal, tapi beriman, keyakinan hatinya dia mengimani ketuhanan Allah. Ya. Paham ya? Nah, maka dari situ kalau iman itu hanya terbatas keyakinan hati, maka imannya iblis itu akan sama dengan imannya malaikat. Imannya pelacur sama dengan imannya seorang kiai sama. Karena pelacur juga dia meyakini bahwa Allah yang maha mencipta, Allah yang maha besar, dan kiai juga berkeyakinan demikian sama. Ya. Tetapi sesungguhnya mereka ini berbeda. Apa yang menyebabkan mereka berbeda? Yang menyebabkan mereka berbeda itu karena ada amalan bil jawareh, ada amalan dengan anggota tubuh. Ya, maka dari itu kelengkapan hadis ini adalah wa ila a'malikum, dan Allah melihat kepada amalan-amalan kalian. Begitu. Nah, ini yang membedakan. Yang membedakan malaikat dengan iblis itu adalah amalan. Di mana malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, makhluk yang selalu melaksanakan perintah Allah, makhluk yang tidak pernah lemah dalam beribadah kepada Allah. Adapun iblis sekedar keyakinan hati, tapi tidak mengaplikasikannya dalam amalan. Begitu pula yang membedakan antara seorang yang taat dengan seorang pelaku maksiat. Kalaulah mereka itu mempunyai keyakinan yang sama, mereka mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat, tetapi itu hanya dalam hati, maka yang membedakan mereka dengan orang yang taat adalah pada perbuatan dengan anggota tubuh. Kalaulah seorang pelaku maksiat dia meyakini bahwa Allah maha pencipta, Allah satu-satunya yang memberikan rizki, Allah yang satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, Allah mempunyai nama-nama yang baik dan mulia sesuai dengan kebesaran Allah dan pantas bagi Allah, tapi dia tidak beramal. Tentu dia berbeda dengan orang yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang patut dan layak untuk disembah, lalu dia mengaplikasikannya dalam ibadah. Dia beribadah hanya kepada Allah, dia tidak meminta kepada makhluk-makhluk Allah, tidak meminta kepada malaikat, tidak meminta kepada jin, tidak meminta kepada penghuni gunung, tidak meminta kepada putri laut, ya, dan seterusnya. Begitu juga ketika dia meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang memberikan rizki, memberikan kehidupan dan menakdirkan kematian. Lalu dia meminta kepada Allah rizki, dia meminta kepada Allah kesehatan. Dia mengaplikasikan apa yang dia yakini dengan hatinya itu dalam amalan perbuatan. Inilah yang membedakan. Ya, maka dari itu apa? Dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian itu adalah orang yang bertakwa. Yaitu apa? Orang yang mengaplikasikan ketakwaannya itu dalam amal perbuatan. Sebagaimana definisi takwa itu sendiri. Taib. Nah, sampai di sini paham ya? Mafhum ya ikhwan? Selanjutnya berkata berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari
Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ini orang Yaman. Ya, Abu Musa al-Asy'ari ini penduduk asli ya Yaman. Sama dengan Abu Hurairah, penduduk asli Yaman. Ya, luar biasa ya, masya Allah, orang-orang dulu itu ketika mereka mendengar kabar tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka jauh-jauh dari Yaman datang itu jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, sangat jarang. Tapi ya rata-rata yang naik kuda itu para bangsawan, orang-orang berharta, karena kuda termasuk kendaraan yang mahal ya. Nah begitu pula mereka berusaha keras. Ada yang lewat laut juga untuk datang ke kota Madinah. Mereka datang untuk belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur di pelataran Masjid Nabawi untuk untuk belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat mereka luar biasa. Ya, maka pantas kalau Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka dengan agama ini. Kenapa? Karena pengorbanan mereka yang besar, perjuangan mereka yang luar biasa. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayatnya surat Al-Ankabut, man jahada fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang bersusah payah, bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban di jalan-jalan kami, niscaya lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan dia hidayah kepada jalan-jalan kami. Jadi kadang-kadang kita itu menginginkan hidayah tapi kita tidak berusaha untuk mendapatkan hidayah. Lah hidayah nama kuliah saja kalau kita mau ketemu sama dia harus kehaya. Ya. Apalagi ini hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya, misalnya ini kan orang sih kita mau ketemu kita harus datangi dia. Tidak bisa kita duduk-duduk kemudian dia datang terbang dengan sajadah di depan kita. Tidak bisa. Ada kadang-kadang orang katakan begini, saya belum dapat hidayah. Memang hidayah itu cari di jalan. Apa hidayah itu pilih kenari atau tunggu dia jatuh kayak durian? Ya kan tidak. Seorang harus berusaha untuk mendapatkan hidayah itu sendiri. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan jalan-jalan hidayah itu untuk kita? La Allah Tabaraka Wa Taala mengatakan di dalam ayatnya surat Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Telah datang kepada kalian dari sisi Rabb kalian itu nur, cahaya Al-Quran, dan kitabun mubin, kitab Al-Quran yang berisikan penjelasan-penjelasan. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengikuti jalan-jalan keselamatan. Lah kalau tinggal duduk di kamar, ada majelis ilmu tidak mau dengar misalnya ya, orang-orang kadang-kadang ada buletin tidak mau baca, ada buku agama tidak mau baca, ada siaran-siaran TV tentang ilmu agama, dakwah dan lain-lain tidak mau dengar, lalu dia bilang katanya saya belum dapat hidayah. Loh kok bisa? Ya, nah aneh. Sama dengan orang. Ada orang itu ada makanan, ada nasi, ada ikan, ada sayur. Ya kemudian dia duduk di depan ini, dia lihat ada ikan, ada nasi, ada sayur, tidak mau makan, lalu dia bilang saya lapar. Ini kan goblok. Ya. Ini kan orang bodoh. Artinya sekarang ada nasi boleh makan, ada ikan silakan pilih, ada lauk silakan ambil. Tapi duduk-duduk tidak mau ambil dan katakan saya lapar gitu. Nah kalau orang kayak begini kan ya tinggal ditenggelamkan di lautan saja misalnya. Maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini sama. Ada orang sekarang itu dakwah ini sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu agama itu sangat banyak dan sangat luas. Ya banyak TV-TV yang menyiarkan siaran-siaran agama, dakwah, ceramah dan lain-lain. Ada TV-TV dakwah, TV-TV yang menyiarkan ya pelajaran-pelajaran agama, Al-Quran dan Sunnah. Channel-channelnya itu tinggal dicari saja. Sampai mau nonton itu siaran Quran miliknya kerajaan Arab Saudi, ada juga, ada TV Quran, ada TV hadis khusus membahas Al-Quran, khusus membahas hadis. Ada juga TV fatwa-fatwa, khususnya fatwa-fatwa saja tentang tentang persoalan agama ini. Banyak sekarang itu banyak. Radio banyak, radio tinggal di setel ya.
gelombangnya itu tinggal dengar, ya. Ada TV-TV yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, banyak sekarang itu. Apalagi majalah, banyak majalah-majalah yang agama itu banyak, ya. Kemudian di majelis-majelis ilmu banyak, tetapi kita yang tidak mau, tidak bersemangat, tidak punya giroh, tidak punya semangat untuk mempelajari ilmu agama. Lalu kita bilang belum dapat hidayah, ya. Masya Allah, luar biasa. Tidak mau belajar, tidak mau dengar, lalu bilang belum dapat hidayah. Emang hidayah itu kayak kenari atau kayak durian, ya. Durian saja orang mau dapat durian itu dia cari. Antum duduk-duduk di rumah tidak mungkin durian itu datang langsung di kamar antum, tidak ada. Tapi antum harus cari durian. Mau cari durian itu susah. Cari durian susah. Harus jalan tasonto tuer. Ya, baik kalau ada senter. Ya, kalau mau ada senter harus beli, kasih keluar anggaran. Ya itu durian, antum harus berkorban, kasih keluar anggaran, harus jalan, mengantuk tengah malam, tidak bisa bilang tunggu nanti siang jam 12 saja. Orang tidak kasih tinggal itu durian untuk antum. Kalau datang jam 12 itu yang datang cuma bekas-bekasnya saja. Belum lagi manusia, ya. Manusia belum tentu dia tinggalkan itu untuk antum, apalagi hewan, ya. Maaf saja misalnya babi, dia makan itu durian habis baru antum datang. Ya. Nah, itu urusan dunia saja. Apalagi urusan ini urusan agama. Antum duduk-duduk lalu mengatakan ini belum dapat hidayah. Orang lain sudah ambil hidayah itu semua habis, baru antum dapat. Ya. Kalau sekiranya hidayah itu dalam bentuk manusia, ya. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersusah-susah payah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang berkorban, berjuang, ya. Dalam urusan dunia saja kita berjuang. Orang mau pergi di Ternate sana mau kerja di perusahaan nikel saja belum tentu dia terima atau tidak, ya dia sudah buang uang. Ya. Sudah buang uang, tidak bisa bilang saya pergi gratis dulu, nanti kalau sudah kerja baru bayar. Emang pesawat punya bapakmu, kapal punya kakakmu, kan bukan? Bayar. Dia harus keluar uang, padahal di sana itu belum tentu diterima. Setelah sampai di sana, kasih masuk ijazah. Begitu udah sampai kasih masuk ijazah, dia umurmu ini sudah lewat, silakan pulang dengan senang hati. Ya, pulang. Ya, tapi biaya sudah keluar. Itu untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia seorang berkorban. Berkorban, dia harus jauh dari keluarganya, dia harus buang uang, dia harus capek di dalam safar. Lah ini untuk agama seseorang tidak mau berjuang. Kok bisa? Dalam urusan dunia saja dia berjuang, dalam urusan agama nggak mau berjuang, kan aneh bin ajaib. Ya, maka khanafiddin azadillahu wa iyyakum. Begitu kemudian Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang mulia ini, orang Yaman, datang susah-susah payah ke kota Madinah untuk belajar. Dan banyak para sahabat seperti itu. Dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian, syaja'ah. Dia berperang karena keberanian. Wa yuqatilu hamiyah. Dan orang yang berperang karena hamiyah, fanatisme. Wa yuqatilu riya'an, dan orang yang berperang karena riya, supaya dipuji sebagai seorang pendekar, seorang kapitane, ya. Begitu. Ada orang berjuang, ya, perang ini, orang berperang, ya, untuk supaya dikatakan dia ini memang pemberani. Ada juga orang yang berperang supaya dikatakan dia berperang karena fanatisme. Kenapa? Fanatisme, yaitu karena negeri, ya, karena tempat, karena nasab, karena kabilah, dan seterusnya. Ada orang yang berperang tuh ria, supaya ria saja, dipuji, ya. Nah, dan seterusnya. Rasulullah ditanya tentang 3 jenis manusia ini. Perhatikan, ada yang berperang karena untuk keberanian, supaya disebutkan bahwa dia ini kapitane.
Ada orang yang berperang juga karena apa? Fanatisme kabilah, kelompok, suku. Ada orang yang berperang itu juga karena apa? Ria. Rasulullah ditanya. Apa kata Rasulullah? Kata pertanyaan ini, ayyudzalika fi sabilillah. Mana di antara mereka ini yang dikategorikan berperang di jalan Allah? Ya, berperang karena keberanian, berperang karena apa? Fanatisme, berperang karena ria. Mana di antara mereka yang disebutkan apa? Fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rasulullah tidak memilih di antara tiga itu, tapi Rasulullah memberikan bimbingan. Masya Allah ya, pengajaran Rasulullah itu lembut dan luar biasa. Ketika Rasulullah ditanya tentang tiga golongan ini, dan tiga-tiga golongan ini mana di antara mereka yang termasuk dalam fisabilillah, tapi apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengibarkan bendera tauhid, ya, untuk apa? Menanamkan panji-panji Islam, ya, membesarkan Allah, menyebarkan dakwah Islam, maka fahuwa fi sabilillah. Dia itulah yang disebut fi sabilillah. Jadi semata-mata karena keberanian, oh tidak termasuk fi sabilillah. Semata-mata karena membela suku, oh tidak termasuk fi sabilillah. Semata-mata karena supaya ria, juga tidak termasuk fi sabilillah. Lalu mana yang termasuk fi sabilillah? Yaitu orang yang apa? Qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang dimaksudkan dengan apa? Dengan fi sabilillah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Maka ya kawan, di sini ada beberapa pelajaran penting. Ya. Pelajaran yang pertama di sini amal soleh itu diperhitungkan berdasarkan niat. Amal soleh diperhitungkan berdasarkan apa? Niat. Sebagaimana telah berlalu, yaitu apa? Innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amal-amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan jihad. Keutamaan apa? Jihad. Ya tentu bagi orang yang berperang di jalan Allah dengan maksud semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk membuat kerusakan, bukan untuk apa? Melakukan intimidasi, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan teror, ya bukan. Tetapi semata-mata memang untuk meninggikan kalimat Allah, dan ini tentu ada syarat-syarat ya. Ada syarat-syarat. Namun ala kulli hal, ya kalau sekiranya jihad itu terwujud ya secara syar'i dengan terpenuhi syarat-syaratnya, maka ini adalah suatu amalan yang paling tinggi dalam Islam dan mempunyai keutamaan yang sangat besar. Dan ingat baik-baik, orang yang tergolong sebagai jihad fisabilillah itu adalah orang yang apa? Qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang berperang semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk supaya dia dikatakan nasabnya adalah nasab para pemberani, ya, bukan supaya dikatakan bahwa memang dia itu adalah seorang kesatria, atau bukan supaya dia mau mendapatkan harta benda yang banyak, atau supaya namanya dikenang dalam sejarah perjuangan, bukan, ya, bukan. Tetapi semata-mata litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu disunnahkan mempertanyakan alasan suatu perbuatan.
Disunahkan untuk mempertanyakan alasan suatu perbuatan. Jadi seseorang dia melakukan suatu perbuatan, boleh saja, tidak ada masalah kalau dia tanya alasan untuk melakukan perbuatan itu apa, ya, atas dasar apa. Seorang dia sholat itu atas dasar apa? Ya dasarnya perintah Allah. Kalau begitu apa keutamaannya? Disebutkan banyak ya dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kemudian apa? Di sini kita beri catatan ya, kita beri catatan dalam faedah yang keberapa itu? Faedah yang ketiga itu ada catatan, yaitu bahwa ya wajib mendahulukan ilmu atas amal. Wajib mendahulukan ilmu atas amal. Jadi seorang itu kalau mau beramal dia berilmu dulu. Dia tidak boleh beramal tanpa ilmu. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu terhadapnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu akan ditanya oleh Allah. Tidak bisa seseorang beramal lalu dia mengatakan, oh ini kan ustadz saya melakukan begini, oh kiai kami melakukan begini, imam kami melakukan begini, tanpa dia tahu dasar ilmunya. Oh itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan, idtabara alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dalam surat Al-Baqarah. Yaitu ketika nanti di hari kiamat orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka ketika melihat adab Allah. Jadi kita katakan, oh saya ikut Ustadz Fulan, saya ikut Da'i Fulan, saya ikut Kiai Fulan, tanpa tahu ilmunya. Suatu saat nanti Kiai itu, Ustadz itu, Imam itu dia berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Nah kalau sudah kayak begini kan repot. Iya. Maka dari itu beramal itu harus dengan ilmu. Supaya ketika seseorang dia berlepas diri dari kita, maka kita tetap komitmen ketika kita ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dasar apa engkau melakukan amalan itu, maka kita punya jawaban di sisi Allah bahwa ilmunya demikian, ilmunya demikian. Rasulullah bersabda demikian, ayat Al-Quran demikian. Maka dari itu Imam Al-Bukhari ya, Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, beliau rahimana wa rahimahullah, membuat satu bab di dalam Sahih Bukhari itu apa? Dengan judul Babul Ilmi Qabla Qawli wal Amal. Bab berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau orang mau beramal, berilmu. Amalan apa yang dia mau lakukan? Perbuatan apa yang dia mau lakukan? Berilmu. Orang mau bangun rumah, berilmu. Bagaimana tata cara bangun rumah, bagaimana konstruksinya ya, bagaimana bentuk pondasinya, bagaimana petak ruangannya, ruang tamunya di mana, kamarnya di mana, dapurnya di mana. Itu dia harus berilmu. Dia harus berilmu. Seorang mau nyetir mobil, dia harus berilmu. Bagaimana tata cara nyetir mobil? Kalau dia tidak tahu, dia tidak punya ilmu tentang nyetir mobil, dia bisa bikin jalan baru. Ya, dia bisa bikin jalan baru. Ya, orang bisa jadi dia belok, dia rem itu dia jadikan sebagai gas dia jadikan sebagai rem, ya sudah repot. Ya, harus berilmu. Orang mau naik sepeda saja harus berilmu. Yaitu ilmunya apa? Kadang-kadang orang mau naik sepeda, sudah tahu naik sepeda ke belum? Itu pertanyaannya tentang ilmu hakikatnya. Sudah punya ilmu belum tentang cara naik sepeda? Kalau sudah ya silahkan naik, kalau belum jangan, nanti jatuh bisa jungkir balik. Ya, coba-coba saja orang naik sepeda tanpa ilmu jatuh. Ya, beramal tanpa ilmu ya jatuh. Bawa mobil tanpa ilmu jalan baru. Ya, bangun rumah tanpa ilmu ya bisa jadi kapal. Ya, maka dari itu apa? Harus berilmu sebelum beramal. Maka di sini penting ya, sini penting. Nah, wallahu a'lam bissawab. Yang berikut, faedah yang keberapa? Faedah yang keempat. Faedah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, yaitu ada isyarat tentang tercelanya kerakusan terhadap dunia. Orang yang tamak terhadap dunia itu tercela. Rakus terhadap dunia itu tercela. Loh Ustadz, kok bagaimana bisa berdalil ke situ? Bagaimana istimbatnya bisa lari ke situ?
Padahal hadis ini berbicara tentang apa? Orang yang berperang karena apa? Keberanian, orang yang berperang karena fanatisme, orang yang berperang karena ria. Kok kenapa? Rasulullah ketika ditanya, ayu dzalika fisabilillah, mana di antara 3 orang ini yang disebut fisabilillah? Rasulullah mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah dia yang disebut dengan fisabilillah, di jalan Allah. Tapi kenapa kok larinya celaan terhadap dunia, rakus terhadap dunia? Ya. Sisi pendalilannya adalah begini. Rasulullah berpaling dari orang yang berperang karena keberanian, berperang karena fanatisme, berperang karena ria. Rasulullah menunjukkan dia kepada sesuatu yang lebih jauh bermanfaat, yaitu kepada amalan yang tinggi, yaitu semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, sementara keberanian, fanatisme, ria, itu yang dia inginkan apa? Dunia. Ya. Orang yang berperang karena keberanian, nah, hakikatnya inginkan dunia apa tidak? Inginkan dunia supaya dikatakan pendekar, ya wajar. Dia anak cucu panglima, dia anak cucu kapitane, misalnya, ya wajar. Kemudian orang yang berperang untuk apa? Fanatisme, golongan, ya wajar supaya dia dikatakan, oh ini golongannya memang kampung mereka tuh hebat, kabilah mereka hebat, ya, dan seterusnya. Nah, ini ujungnya apa? Dunia. Orang yang berperang karena ria, apalagi dunia. Maka ini semua menunjukkan tercelanya perbuatan tersebut. Maka hakikatnya tercelanya orang yang tamak terhadap dunia. Iya. Tercelanya orang yang tamak terhadap dunia. Nah, demikian akhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang berikut ini. Kita bisa jelaskan dari 2 hadis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.